Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Saga, NPM 18510402 dari kelas MBSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. G pertama adalah menurut Hasibuan dan Handayani 2017, dalam penelitian menyatakan bahwa motivasi timbul dari adanya rasa kebutuhan terhadap diri sendiri dan dorongan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan memperoleh kepuasan. Lalu gap yang kedua adalah Ramya Inggita Manikotama, Lukman M. Baga, dan Aida Vitayala S. Hubes 2019 mengatakan bahwa masalah ini tergambar dari pemimpin yang dinilai kurang mampu memformulasikan perencanaan sumber daya manusia dan mengendalikan bawahannya. Hal ini diketahui dari banyaknya karyawan yang tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas dirinya melalui sertifikasi selama tahun 2015 sampai 2017. Gap yang ketiga adalah penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu bahwa penelitian baru menggunakan variabel disiplin kerja dan kepuasan kerja sebagai prediktor kinerja. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain untuk mempengaruhi kinerja seperti learning organization. Savitri et al. 2018 atau budaya organisasi, Ratnawati dan Putranti 2018. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah hasil dari penelitian Sandi Viali Harahap dan Satria Tirtayasa tahun 2020. Variabel motivasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, yang artinya pengaruh kuat sekali terhadap kinerja karyawan, sehingga motivasi sangatlah penting untuk menunjang kinerja. Untuk dapat dipertahankan yang sudah baik, namun perlu adanya dorongan motivasi bagi karyawan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, atau workshop sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Lalu hasil penelitian dari Ari Wira Andika dan Anak Agung Istri Intan Sari Putri tahun 2020, motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Berarti semakin tinggi motivasi kerja, maka semakin tinggi kinerja karyawan. Lalu Khairul Ulum tahun 2020, motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan menurut hasil penelitian Sandi Kelvin M. Siagian tahun 2020, hasil ini menyatakan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan tingkat motivasi yang besar dapat berpengaruh dengan hasil kinerja yang tinggi. Sedangkan hasil penelitian Glorina Y. Klau, Struch Andriani, dan Franz Gana tahun 2020, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT BPR TLM Kupang. Hasil penelitian Ryan Edward Wijaya tahun 2019, motivasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga kelompok saya membuat hipotesis motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Lalu hipotesis yang kedua, hasil penelitian Joko Setio Widodo tahun 2017, peran kepemimpinan. Seorang pemimpin bisa mempengaruhi motivasi kerja yang pada akhirnya mampu mempengaruhi kinerja pegawai, sehingga dapat ditarik kesimpulan jika kompensasi dan pimpinan tidak mampu mewujudkan motivasi kinerja, maka tidak akan bisa mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Lalu hasil penelitian Sudirman tahun 2020, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh. Lalu Yola Yulinda 2019, variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank Muamalat KC Yogyakarta. Lalu hasil penelitian Ryan Edward Wijaya, kepemimpinan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan hasil penelitian WAOD, Zusnita Muizu, Umi Kaltum, dan Ernie Tesule tahun 2019, hasil penelitian ini secara umum membenarkan model hipotesis yang dikemukakan yang mengungkapkan pengaruh yang signifikan secara positif dan kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Lalu hasil penelitian Suwarto tahun 2019, gaya kepemimpinan disimpulkan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan jika gaya kepemimpinan diingatkan melalui gaya berorientasi, gaya partisipatif, dan gaya pengasuh, maka kinerja karyawan akan meningkat, dan sebaliknya apabila gaya kepemimpinan karyawan menurun, maka kinerja karyawan akan menurun juga. Jadi kelompok kami membuat hipotesis kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja.
Lalu hipotesis ketiga tentang budaya organisasi. Hipotesis hasil penelitian Mutiara Sibarani Panggabean, Suharjoto Sukabjo, dan Debbie Aryani Tribudi tahun 2020, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen efektif, komitmen berlanjut, kinerja karyawan, tetapi tidak berpengaruh terhadap niat pindah kerja. Lalu hasil penelitian Evi Marlina Kiwolandari Wiraramasar 2020 bahwa budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi yang baik akan mengakibatkan kinerja karyawan yang lebih baik. Lalu penelitian Faduda 2019 yang menjelaskan bahwa budaya organisasi tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Lalu hasil penelitian Suarto 2019, budaya organisasi disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan jika budaya organisasi ditingkatkan, meliputi misi konsisten, adaptabilitas, pelibatan, maka kinerja karyawan akan meningkat. Lalu hasil penelitian Vivi Rosvita, Endang Setiawati, Zainal Fanani tahun 2017, secara parsial variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu hasil penelitian Imelda Andayani dan Satria Tirtayasa tahun 2019 menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan. Maka kami membuat hipotesis budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Selanjutnya adalah uji validitas. Variabel motivasi dari M1 sampai M3 semuanya valid karena nilai dari faktor loadingnya di atas 0,6. Untuk variabel kedua yaitu variabel kepemimpinan dari K1 sampai K5 semuanya valid karena di atas nilai faktor loadingnya di atas 0,6. Lalu untuk variabel budaya organisasi BO1 dan BO2 tidak valid karena faktor loadingnya di bawah 0,6. Untuk BO3 sampai BO5 semuanya valid karena di atas 0,6. Untuk variabel kinerja dari KN1 sampai KN3 semuanya valid karena nilai faktor loadingnya di atas 0,6. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan namun tidak signifikan dengan p-value 0,23 lebih kurang dari 0,5 sehingga hipotesis 1 terdukung. Lalu untuk hipotesis 2, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, didapatkan nilai p-value adalah 0,836 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 2 tidak terdukung. Hal ini sejalan dengan penelitian Yurida tahun 2019, kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu untuk hipotesis 3, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, didapatkan p-value 0,01 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 terdukung. Budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana budaya organisasi yang baik membawa pengaruh yang baik terhadap kinerja karyawan. Sesuai dengan pendapat Panggabean et al. Tahun 2020, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen efektif, komitmen berlanjut, kinerja karyawan, tetapi tidak berpengaruh terhadap niat pindah kerja. Oke, terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.